Yesus berjanji. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya selaku wakil majelis mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat membangun ibadah minggu ini. Demikian juga bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat bergabung. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa mengasihi dan memberkati kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum masuk pada ibadah, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan ibadah keluarga atau Patuen. Di Warjem tertulis di kelompok 7 hari Rabu 29 Mei 2024 pukul 16 ibadat Patuen akan diterima oleh Bapak Andri Asmoko dan akan dilayani oleh Bapak Diakon Victor Mahendra Jaya. Ibadah Patuen kelompok 7 untuk minggu ini di hari Rabu ditiadakan. Yang kedua berkaitan dengan baptis anak yang pertama. Pelayan baptis anak ke-1 akan dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 2 Juni tahun 2024 pukul 7. Bagi Bapak Ibu yang akan menyerahkan putra-putrinya untuk dibaptis dapat mendaftarkan ke kantor sekretariat gereja dengan membawa persyaratan seperti yang bisa dilihat di warta jemaat. Kemudian informasi yang ketiga berkaitan dengan rangkaian kegiatan bulan kesaksian dan pelayanan GKJW Jemaat Malang tahun 2024 akan dilaksanakan talk show dengan tema peduli kekerasan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pukul 9 pagi di ruang Markus GKJW Jemaat Malang. Mohon setiap kelompok bisa mengirim 5 perwakilan terutama dari unsur pemuda dan dewasa, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berkenan monggo hadir pada kegiatan talk show tersebut. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ibadah, kita akan juga saksikan sebuah video yang akan ditayangkan oleh multimedia. Dipersilahkan. Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Tentu lagu ini sudah tidak asing lagi bagi jemaat gereja-gereja di Indonesia. Karena lagu ini merupakan karya komponis asli Indonesia asal Maluku, Bapak J.M. Malesi. Menurut Erika Malesi, waktu kecil ayahnya adalah seorang anak yang nakal dan sering mendapat hukuman dari sang kakek. Dengan berdiri di pojok ruangan yang kebetulan tidak jauh dari letak sebuah gramofon. Alhasil, telinga seorang Mus, panggilan beliau, menjadi akrab dengan musik-musik karya J.S. Bach, Handel, Mendelssohn, Palestrina, dan lainnya. Karya musik beliau menurut sang anak sangat dipengaruhi oleh komponis-komponis besar itu, sehingga suasana musik yang tercipta di rumah beliau sangat kental dengan musik-musik asal Eropa Barat. Lagu Hidup Kita Yang Benar diciptakannya saat hidupnya dalam keadaan terpuruk dan kehilangan pekerjaan. Walaupun demikian, lagu ini juga yang menjadi titik balik dan tonggak sejarah kehidupannya sebagai pemusik yang mendedikasikan hidupnya sepenuhnya bagi perkembangan musik gereja di Indonesia. Pada saat itulah ia menyadari bahwa dalam susah pun senang dan dalam segala hal kita harus bermazmur dan mengucap syukur. Beberapa tahun sebelum beliau wafat, beliau pernah mengatakan bahwa melodi dari refrain lagu ini ia ciptakan dengan menempatkan nada-nada dalam interval oktav yang berbeda, guna melukiskan perbedaan di saat susah dan di saat senang dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya,
Terima kasih. Demikian informasi yang kami sampaikan, dan perlu diketahui bahwa ibadah Minggu pagi ini adalah ibadah Minggu Tritunggal Kudus dan akan dilayani oleh Ibu Penatua Listianing Pangesti dari GKJW Jemaat Kebon Agung, merupakan tukar pelayanan CMD Malang 1 dalam rangka bulan Kespel 2024. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita akan masuk pada hadiratnya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 14. Hari ini, mari bersama-sama kita lakukan dengan iman pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi beserta seluruh isinya, yang menjadi sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema ibadah kita pada Minggu pagi hari ini sesuai dengan tema liturgis GKJW adalah GKJW sebagai saksi dan pelayan perdamaian dan keadilan sosial. Dan tema khotbah kita pada saat hari ini adalah berani bersaksi menegakkan perdamaian dan keadilan. Bapak Ibu, berani bersaksi bukanlah perkara yang mudah. Ketika melalui Roh Kudus kita dimampukan untuk berani bersaksi, maka kita akan siap dengan segala resikonya. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berani bersaksi baginya. Mari kita sambut tema ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji dari PKJ 183, bait yang pertama dan kedua, mari sebarkan Injil. Kita semua, Dia mati bagi umat manusia.
dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang hidup dalam keterbatasan ruang dan waktu, kita seringkali tidak mampu melihat apa yang akan terjadi dalam masa depan. Karena ketidakmampuan kita melihat apa yang akan terjadi di masa depan itulah, maka seringkali di dalam menjalani kehidupan, kita jatuh di dalam pelanggaran dan dosa. Hidup kita jauh dari Allah. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Supaya kita dilayakkan untuk menerima teguran dan sapaan Tuhan melalui firman-Nya, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, diawali dengan pengakuan dosa Bapak Ibu secara pribadi di dalam hati. Dipersilakan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas segala kasih, pemeliharaan dan penyertaan, berkat dan anugerah yang telah Engkau nyatakan dan Engkau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan jika sampai pada hari ini Engkau masih memberi kami nafas hidup. Satu hari untuk kami jalani bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya ini semua karena kemurahan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami menyadari begitu banyak dosa yang telah kami lakukan. Hidup kami penuh dengan dosa. Dosa yang membuat kami terpisah dari hadirat-Mu. Kami sering kali Tuhan melanggar perintah-Mu, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kami sering sekali tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami sering mengedepankan kepentingan pribadi kami di atas kehendak-Mu. Dan dengan berdalih kesibukan kami sering melupakan persekutuan bersama Engkau. Kami telah gagal menjadi saksi-Mu yang setia di dunia ini. Kami mengakui Tuhan dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami memohon pengampunan-Mu yang penuh kasih dan rahmat. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah hati kami dengan darah Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Berikanlah kami hati yang baru dan kemampuan untuk mengikuti kehendak-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah Tuhan doa pengakuan kami ini yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Oleh karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan Yesus yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Karena demikian besar Dia mau mengampuni dosa dan pelanggaran kita umat-Nya, maka sebagai respon atas pengampunan dosa yang telah kita terima dari Tuhan, mari kita juga saling mengampuni dan menebar damai kepada sesama kita
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saya persilakan untuk saling bersalaman dengan saudara di kiri kanan kita sambil mengucapkan damai sejahtera bagi kita. Mari kita bersama memuji kembali dari NKP 34, bait yang ketiga, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa lebih dahulu. Ya Bapa yang agung, pada pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu karena telah memberikan kami untuk dapat menjalankan kegiatan ibadah dengan tenang dan damai. Bapa, pada kesempatan kali ini giliran kami mendengarkan beberapa firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pendengar yang baik terhadap firman yang akan diucapkan oleh hamba-Mu. Apapun yang disampaikan, mudah-mudahan dapat kami pahami maknanya dengan baik sehingga dapat menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan dan mengatasi masalah. Terima kasih Tuhan, hanya atas nama-Mu kami menyembah. Amin. Sebelum kita membaca, mari kita memuji Tuhan lebih dahulu dari KPJ 15 ayat pertama. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini.
pertama terambil dari Yesaya bab 6 ayat pertama sampai 8. Yesaya bab 6 ayat pertama sampai 8. Yang demikian, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya yang memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pitu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu katanya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Sujud pada Tuhan, perhiaskan kekudusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan pada umat-Nya. Tuhan berkati umat-Nya dengan sejahtera. Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, beri kemuliaan namanya, sujud pada Tuhan, perhiaskan kekudusan. Tuhan kiranya
Suaranya penuh kekuatan, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam atas air bah, sebagai Raja untuk selamanya. Hanya Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Beri kemuliaan namanya, sujud pada Tuhan, perhiaskan kekudusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan pada umatnya. Tuhan berkati umatnya dengan sejahtera. Bacaan kedua, firman Tuhan diambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 yang demikian. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi? Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara setiap firman Tuhan itu di dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Baik? Sehat? Puji Tuhan. Pangajeng-ajeng kula panjenengan sedaya sami pinaringan bagas kasarasan tuwin tentrem rahayu saking Gusti ingkang akarya jagat. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Listianing Pangesti. Tetapi di GKJW Kebonagung, saya lebih dikenal dengan nama Bu Umek. Sebetulnya saya orangnya pendiam Bapak Ibu, yang Umek itu suami saya. Jadi tidak pernah bisa diam Bapak Ibu, Umek terus gitu ya. Nah, pagi hari ini yang saya rasakan Bapak Ibu itu adalah seperti pulang ke rumah masa kecil saya. Saya dibaptis di gereja ini Bapak Ibu tahun 1974. 50 tahun yang lalu saya dibaptis di sini. Saya menerima katekisasi dan peneguhan sidi juga di gereja ini. Saya menerima pemberkatan perkawinan juga di gereja ini. Dan saya membaptiskan anak saya yang pertama juga di gereja ini. Jadi gereja ini adalah gereja masa kecil saya Bapak Ibu. 10 tahun setelah kami menikah, Tuhan berkenan memberi kami berkat rumah di Jalan Pelabuhan Ketapang. Tadi di konsistori ada yang bertanya, Ibu di mana? Rumah pemberian Tuhan untuk kami itu di depannya rumah makan Pondok Damai Bapak Ibu. Iya, itu daerah Kelayatan. Jadi secara teritorial pelayanannya masuk di GKJW Kebonagung. Jadi sampai sekarang saya menjadi warga di GKJW Kebonagung. Dan pagi hari ini Bapak saya hadir bersama dengan saya, Bapak Mardi Suwito, sehat dalam usia 79 tahun dan menjadi warga di GKJW Jemaat Sukun. Tadi waktu kami datang ada yang bertanya, loh itu kok kayaknya Pak Mardi itu. Betul Bapak saya ikut hadir saat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini
kita akan berbicara dan belajar mengenai sebuah pribadi dari hidup seorang Yahudi yang bernama Nikodemus. Dari bacaan kita yang ketiga tadi, Nikodemus ini dikatakan sebagai seorang Farisi, Bapak Ibu. Jika kita membaca perikop judulnya percakapan dengan Nikodemus ini sesekali saja, kita tidak akan mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu. Sepertinya biasa saja nih percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Tetapi Bapak Ibu, jika kita membacanya dengan sungguh-sungguh, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat berguna bagi pertumbuhan iman kita. Nah, tadi disebutkan Nikodemus tadi seorang Farisi ya Bapak Ibu, sama seperti Paulus. Paulus juga mengaku dirinya seorang Farisi. Apa itu Farisi? Farisi itu adalah sebuah mazhab Bapak Ibu. Sebuah mazhab yang paling keras di dalam ajaran Yudaisme. Jadi dalam Yudaisme itu ada banyak sekte Bapak Ibu, dan kelompok orang Farisi ini adalah kelompok yang paling keras, kelompok yang paling besar pengikutnya, kelompok yang paling berpengaruh. Dan sebagai mazhab yang paling keras, orang-orang Farisi ini adalah orang dalam melakukan kehendak Tuhan melalui hukum Taurat dengan cara serius dan menerapkannya dengan ketat dan harfiah. Bagi Nikodemus, dia tidak hanya seorang Farisi, Bapak Ibu. Dia adalah seorang pemimpin. Tadi dikatakan di sana, pemimpin Yahudi. Jadi kita melihat bahwa Nikodemus ini pemimpin orang Farisi, dia tidak hanya orang yang mengenal Taurat dengan baik. Nikodemus ini juga seorang pemimpin agama. Besar kemungkinan bahwa dia adalah seorang anggota majelis Sanhedrin. Sanhedrin adalah mahkamah agama di zaman itu. Dari ke-69 anggota majelis Sanhedrin, Nikodemus adalah seorang pemimpinnya. Jadi Nikodemus orang yang berkedudukan tinggi Bapak Ibu. Orang yang mempunyai sifat religius yang sangat. Orang yang bermoral, orang yang mempunyai pendidikan tinggi, orang yang sangat terbelajar. Jadi kalau dia datang kepada Tuhan Yesus, ada jurang besar yang dia lalui Bapak Ibu. Menurut Biblika Bapak Ibu yang saya baca, Nikodemus ini adalah diyakini oleh para teolog sebagai seorang Nikodemus Ben Gurion. Dia seorang terkaya ketiga di Yerusalem pada abad pertama. Jadi orang terkaya nomor 3 di abad pertama di Yerusalem menurut para teolog. Jadi untuk datang menemui Tuhan Yesus, dia menjalani atau melalui banyak tantangan. Dengan kedudukannya sebagai seorang terpelajar, mempunyai sebagai pimpinan di Farisi tadi Bapak Ibu, dia menemui Tuhan Yesus. Karena orang Farisi, kelompok Farisi, terutama yang duduk di dalam majelis Sanhedrin ini sangat anti terhadap Yesus. Jadi termasuk kelompok pemimpin agama yang sangat anti terhadap Yesus. Nah, mengapa dari ke-69 anggota majelis Sanhedrin hanya Nikodemus seorang yang datang menemui Tuhan Yesus? Padahal ke-68 yang lain itu melihat hal yang sama, mendengarkan hal yang sama, menyaksikan hal yang sama. Tapi mengapa hanya satu orang ini yang mau datang malam-malam kepada Tuhan? Tadi dikatakan malam-malam ya Bapak Ibu ya. Dan sepertinya dia memang sengaja Bapak Ibu datang malam-malam, Nikodemus ini. Mungkin karena dia sadar dengan kedudukannya seperti itu, untuk bertemu dengan Yesus, untuk berasosiasi dengan Tuhan Yesus
ada harga besar yang harus dia bayar. Inilah pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Pekerjaan besar yang tersembunyi, yang hanya dilakukan oleh Roh Kudus. Tidak kelihatan, tetapi dia punya dorongan yang kuat. Dan saya percaya ada orang-orang seperti ini, Bapak Ibu. Walaupun sedikit, mereka orang-orang yang mempunyai perasaan lebih sensitif dari yang lain, orang yang sangat peka terhadap suara Tuhan, orang-orang yang mendengarkan sesuatu dan hati mereka menjadi gelisah. Kegelisahan itu tidak akan berakhir sebelum mereka melakukan sesuatu, membuat mereka tidak bisa tidur. Dan saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang hadir di sini juga merasakan kegelisahan yang sama. Hati yang penuh dengan kegelisahan, ada dorongan besar untuk melakukan sesuatu. Dan suara Allah berbicara seperti kepada Nikodemus. Ada dorongan besar dia datang menemui Tuhan Yesus. Nah, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Nikodemus karena keputusannya malam itu datang kepada Tuhan, maka perikop ini ada. Dan kita bisa melihat harta kekayaan yang terkandung di dalam pasal 3, Yohanes pasal 3 ini, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan lebih dalam, Bapak Ibu, pasal 3 ini adalah pembicaraan Tuhan Yesus secara pribadi kepada Nikodemus. Khotbah secara pribadi Tuhan Yesus kepada Nikodemus, tidak diberitakan kepada banyak orang, termasuk di dalamnya ayat 16 yang sangat terkenal luar biasa. Itu adalah percakapan yang disampaikan Tuhan Yesus hanya kepada Nikodemus yang datang secara tersembunyi pada malam hari. Pesan inilah yang sangat berharga hari ini, Bapak Ibu. Lebih berharga dari emas, mutiara, atau permata apapun. Nah, dikisahkan di dalam Yohanes 3, ini adalah Nikodemus yang sama seperti yang dikisahkan di dalam Yohanes 7. Dan pada akhirnya, Nikodemus yang sama juga dikisahkan pada Yohanes 19. Di mana dalam Yohanes 19 itu adalah Nikodemus membantu Yusuf Arimatea mempersiapkan pemakaman Tuhan Yesus sesuai adat orang Yahudi. Terdapat satu perkembangan iman, Bapak Ibu, yang luar biasa dari Nikodemus, yang awalnya sembunyi-sembunyi, takut ketahuan orang lain, pada akhirnya dia bisa menyatakan imannya dengan terus terang bahwa aku bersama Yesus, aku percaya kepada Yesus. Pada titik di mana para murid meninggalkan Tuhan Yesus, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus ini yang menunjukkan dan berani bersaksi saat para murid lari meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri. Pada titik di mana semua murid takut dan kehilangan iman, Nikodemus justru tidak takut apapun dan menyatakan imannya. Besar kemungkinan Bapak Ibu Nikodemus ini kehilangan segalanya. Keberaniannya bersaksi tentang imannya kepada Yesus kemungkinan membuat dia harus kehilangan kekayaannya, kedudukannya, reputasinya, bahkan lingkaran sosialnya. Jika demikian besar resiko yang harus ditanggung oleh seorang yang berani bersaksi terhadap Tuhan, lantas siapa yang bersedia? Saat Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Siapa yang bisa menjawab? Resikonya terlalu besar. Tapi Yesaya menjawab, Bapak Ibu, ini aku, utuslah aku. Yesaya, bagaimana dengan kita? Maukah kita bersaksi untuk Tuhan? Beranikah kita bersaksi untuk Tuhan? Bapak Ibu, tertulis di dalam Yohanes 7 ayat 13. Saya akan bacakan. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata-kata tentang dia karena takut.
Bahkan ketakutan ini sampai sekarang masih kita rasakan Bapak Ibu. Betul tidak? Kita takut bersaksi, kita malu bersaksi, kita takut menyinggung orang lain, apalagi dengan teman-teman atau kenalan kita yang berbeda keyakinan. Kita takut dikatakan terlalu rohani, kita takut dikatakan terlalu sok suci. Atau bahkan kita malu bersaksi karena kesaksian saya biasa-biasa saja, hidup saya biasa-biasa saja, tidak spektakuler, tidak mengguncang dunia dengan wow, saya malu bersaksi. Tetapi kita harus bersaksi Bapak Ibu. Kita harus bersaksi. Mengapa kok kita harus bersaksi? Ada dua jawabannya Bapak Ibu. Yang pertama, menjadi saksi bagi Kristus itu adalah tanggung jawab semua orang percaya. Menjadi saksi bagi Tuhan adalah panggilan kita sebagai orang Kristen. Ini bukan pilihan, ini perintah. Yesaya 44 ayat 8, Tuhan mengatakan, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksiku. Kamulah saksiku. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan Bapak Ibu. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu tahu definisi saksi itu apa? Saksi adalah orang yang menyaksikan secara langsung. Orang yang melihat secara langsung. Orang yang mengalami secara langsung suatu peristiwa atau perkara tertentu dan harus memberitahukannya. Sehingga menjadi saksi Kristus itu adalah tanggung jawab kita Bapak Ibu, panggilan kita. Menjadi saksi Kristus haruslah orang yang mengenal secara langsung ajaran Tuhan, orang yang mengalami hidup bersama Tuhan, orang yang mengenal dan mengetahui pribadi Tuhan Yesus. Itu kita Bapak Ibu, kita kenal pribadi Tuhan, kita tahu ajarannya, kita hidup bersama Tuhan tiap hari, maka kita harus jadi saksi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang percaya telah diberi kuasa untuk bersaksi. Kuasa dari mana? Dari Roh Kudus. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, penghibur itu akan datang. Dia janjikan. Karena kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka roh penghibur itu juga tidak akan turun Bapak Ibu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tadi dalam Roma ayat 8 ayat 16 dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini Bapak Ibu, kenapa kita harus bersaksi? Dan dalam bersaksi itu yang terpenting Bapak Ibu bukanlah cerita yang bisa membuat orang kagum. Cerita yang bisa membuat orang terheran-heran, tidak. Dan bersaksi itu juga bukan arena untuk menunjukkan kesombongan rohani kita, bukan. Bukan juga untuk kesempatan merendahkan orang lain, bukan. Tetapi bersaksi adalah dengan kesungguhan dan ketulusan hati apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, firman yang hidup itu, yang sudah kita rasakan, kita terima dalam hidup kita secara pribadi. Bukan kata orang lain, tapi kata Bapak Ibu pribadi. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nikodemus pada hari ini Bapak Ibu?
Kayaknya sudah mau amin ya Bapak Ibu ya. Ada dua yang bisa kita ambil pembelajaran dari kisah Nikodemus pada malam hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, tidak peduli seberapa suksesnya Bapak Ibu ini di dunia, tidak peduli apapun yang dunia tawarkan kepada kita, ketika berhadapan dengan kehadiran Yesus, maka kita tidak akan tenang. Dan terus akan ada kegelisahan sampai kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen, tapi tidak banyak yang bertemu pribadi dengan Tuhan Yesus. Ini yang membedakan. Tidak peduli hal-hal terbaik yang dunia tawarkan kepada kita. Tidak ada yang dapat memuaskan jiwa kita kecuali bertemu dengan Tuhan Yesus. Contohnya Nikodemus tadi ya Bapak Ibu, apa yang dia tidak punya? Kesuksesan, kekayaan, kemakmuran, keagamawian, moralitas, kedudukan. Tapi tak tenang jiwanya sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Gelisah yang dia rasakan. Akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini juga merasakan apa yang Nikodemus alami Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu secara nyata merasakan dengan nyata bahwa tanpa Yesus hidup ini benar-benar tidak berarti. Itu yang pertama. Yang kedua, bersaksi bukanlah pekerjaan yang gampang. Bersaksi penuh dengan resiko. Dan Alkitab katakan dengan tegas, Bapak Ibu, tanpa tedeng aling-aling memberitahukan konsekuensi menjadi saksi Tuhan. Apa? Ditolak, dihujat, dianiaya, disingkirkan, diperlakukan buruk, kehilangan kedudukan, kehilangan jabatan, kehilangan kehormatan, bahkan mati sebagai seorang martir. Alkitab ceritakan Bapak Ibu. Resiko yang dialami oleh seorang saksi Kristus, Alkitab katakan semuanya, kamu akan dianiaya. Tetapi keberanian bersaksi itu bukan hasil kekuatan kita Bapak Ibu. Itu karya Roh Kudus. Jadi, keberanian bersaksi dengan segala resiko adalah buah dari Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, maka Roh Kudus juga yang akan memberi jalan keluar. Tidak peduli apapun resiko yang terjadi, kita harus mengambil langkah bertemu dengan Yesus dan menjadi saksinya. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, dengan penuh keyakinan dan komitmen kita akan menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi Bapak Ibu pribadi. Kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 429, bait yang ketiga, masih banyak orang berjalan. Putus kami menjadi saksi yang setia
kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah persembahan pujian dari kelompok 6 dengan judul Jangan Menyerah. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, warga Jemaat Malang. Kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan sebuah lagu pujian, Jangan Pernah Menyerah, karena Tuhan selalu beserta dengan kita dalam segala hal. Monggo. Tak pernah janji, langit selalu biru.
biasa, terima kasih persembahan pujiannya. Umat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa syafaat. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah Tuhan yang Maha Kudus, mengucap syukur untuk sapaan-Mu melalui firman yang sudah kami dengar bersama. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu, berani bersaksi tentang cinta kasih Tuhan, berani bersaksi tentang keselamatan yang telah kami terima, dan akhirnya kami dapat menjadikan firman-Mu sebagai satu-satunya pedoman dan tuntunan hidup kami masing-masing. Saat ini kami bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, GKJW yang secara umum tumbuh dan ada di wilayah Jawa Timur, dan secara khusus GKJW Jemaat Malang di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Berkati pendeta jemaat, pendeta legal Hendriawan, beserta dengan keluarga. Berkati pendeta kami ini Tuhan dengan hikmat dan kemampuan, supaya dapat sungguh-sungguh mencurahkan seluruh hidup dan pelayanannya hanya untuk pekerjaan Tuhan. Engkau juga berkenan memberkati para penatua dan diakan beserta dengan keluarga masing-masing. Terlebih Tuhan, seluruh warga jemaat dan pelayan Tuhan yang memberi diri untuk pelayanan pekerjaan-Mu di GKJW Jemaat Malang ini. Berkati dengan kesungguhan dan ketulusan hati, dan mohon berkenan berkat Tuhan juga untuk jalannya semua kegiatan di majelis jemaat yang sudah diprogramkan dalam PKT 2024, supaya semua kegiatan itu Tuhan betul-betul tepat pada sasaran, menjangkau dan menjawab kebutuhan dan pergumulan seluruh warga di GKJW Jemaat Malang ini. Kami juga memohon berkat-Mu untuk seluruh pelayanan yang ada di tingkat majelis agung dan majelis daerah. Ya Bapa, kami berdoa khusus bagi bangsa dan negara kami Indonesia, negara di mana kami hidup dan tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan-Mu bagi bangsa kami ini. Kiranya Engkau berkenan menjauhkan Indonesia dari bencana alam, malapetaka, pertikaian antar suku, pertikaian antar agama dan golongan. Jauhkan ya Tuhan negara kami ini dari segala hal yang dapat menyebabkan perpecahan dan permusuhan antara satu dengan yang lain. Satukan hati kami Tuhan. Berikan kami roh kerukunan untuk saling menghargai perbedaan dan menjauhkan intoleransi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Beri kami semua sebagai umat percaya untuk bisa memberi dampak yang baik, dampak yang positif bagi negeri ini, baik di bidang pemerintahan, kehidupan sosial, politik, dan juga ekonomi. Tidak lupa kami juga berdoa untuk para pemimpin kami ya Tuhan.
Presiden beserta dengan seluruh jajarannya, semua yang Tuhan percaya untuk duduk di dalam pemerintahan, kiranya Tuhan memberikan mereka semua kemampuan, hikmat, sifat bijaksana dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian mereka semua bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berkenan memakai mereka semua untuk terlaksananya rancangan damai sejahtera Tuhan atas bangsa dan negara kami, Indonesia. Sehingga pada akhirnya Indonesia menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi dapat kami rasakan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat dengan keluarga masing-masing. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah keluarga kami semua, menganugerahi berkat kelancaran di dalam setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan, pendidikan anak-anak, dan juga memberikan berkat berupa pasangan hidup yang sepadan bagi anak-anak kami yang sudah cukup usia untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Kami berdoa untuk warga jemaat yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup, berbeban berat, dan juga saudara-saudara kami yang menderita sakit penyakit, Bapak Ibu Matsari, Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito, Ibu Clara Martiana Subandi, Bapak Subandi, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Sehti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Sutantomo Adi, dan Bapak Pendeta Emeritus Rudi Sewoyo. Mohon perkenan Tuhan untuk memberikan pertolongan dan kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini Tuhan. Supaya di dalam pertolongan dan kesembuhan yang mereka dapatkan hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Demikian juga untuk saudara kami yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran di dalam minggu ini. Kiranya berkat kesehatan, panjang umur, dan damai sejahtera senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Tuhan Allah kami yang maha mendengar, inilah doa dan permohonan kami yang kesemuanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu besar kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Penyertaannya senantiasa kita rasakan setiap hari. Kasih-Nya nyata melalui karya keselamatan bagi kita umat-Nya. Maka dari itu, sebagai ucapan syukur atas kasih Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21 yang demikian bunyinya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkan dan mencuri, membongkar, serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil kita memuji Kidung Jemaat 426 medley Kidung Jemaat 427. Kebenaran dan kasih dan damai yang menetap.
Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan damai sejahtera dan penuh ucapan syukur. Kita jalani hidup kita dengan penuh sukacita dan ingatlah selalu bahwa bersaksi adalah panggilan bagi semua orang percaya. Kita menyanyi dari BKJ 182, bait pertama dan keempat, Ku utus kau. Hati kita kepada Tuhan dan mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah